Hai teman-teman, tahukah kamu bahwa di dada burung Garuda ada lambang ajaib yang menyimpan kekuatan bangsa kita? Ya, itu dia, Pancasila. Yuk ikut aku menjelajahi setiap simbol dan mencari makna di baliknya. Di dada burung Garuda Pancasila terpahat perisai berisi 5 simbol. Masing-masing mempunyai makna luar biasa tentang kehidupan berbangsa dan bernegara. Pernahkah kamu mendengarkan lagu Manuk Dadali? Lagu khas Jawa Barat ini menceritakan tentang burung Garuda yang perkasa, gagah berani, dan penuh semangat perjuangan. Mari kita terbang bersama Manuk Dadali. Tahukah kamu, bintang merupakan salah satu simbol sila Pancasila? Simbol keberapa ya? Benar, simbol sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Artinya, kita semua percaya kepada Tuhan sesuai agama dan kepercayaan masing-masing serta menjunjung toleransi antar umat beragama. Contoh penerapannya yaitu berdoa dimanapun dan kapanpun sesuai agama masing-masing, tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain, bermain dengan siapa saja tanpa membedakan agama, dan mengaji bersama keluarga. Tahukah kamu, di tanah Sunda terdapat upacara adat yang penuh makna? Ya, namanya Serentaun. Upacara ini merupakan ungkapan syukur dan doa masyarakat Sunda atas hasil panen selama setahun yang lalu dan tahun yang akan datang. Simbol kedua yaitu rantai emas. Rantai melambangkan sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Artinya, setiap manusia itu setara, harus dihormati dan diperlakukan dengan adil. Contoh penerapannya seperti membantu dan mengajari teman yang kesulitan belajar, tidak membuli, menghormati dan menyayangi guru dan teman, dan sopan santun kepada orang tua. Pernahkah kamu mendengar terkait konsep silih asih, silih asah, dan silih asuh? Jika belum, mari kita cari tahu. Silih asih, silih asah, dan silih asuh yaitu konsep budaya Sunda yang berarti saling memberi kasih sayang, saling membantu, dan saling melindungi. Selain mengacu pada sila kedua, konsep ini juga merujuk kepada sila ketiga, yaitu untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Simbol ketiga yaitu pohon beringin. Pernahkah kamu melihat pohon besar yang berakar kuat dan luas? Ya, itu pohon beringin yang menggambarkan persatuan Indonesia. Seperti akar pohon yang menyatu kuat, kita bersatu meski berbeda-beda. Contoh penerapannya yaitu mengikuti upacara bendera setiap hari Senin dengan hikmat, menggunakan produk dalam negeri, menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa daerah, bagi yang bersuku Sunda menggunakan bahasa Sunda, bagi yang suku Jawa menggunakan bahasa Jawa. Dan melakukan sabilulungan atau gotong royong dalam masyarakat Sunda untuk membersihkan sampah dan kerja bakti di lingkungan sekolah, rumah, dan masyarakat. Simbol keempat yaitu kepala banteng. Kepala banteng merupakan simbol kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Artinya, musyawarah untuk mufakat harus diutamakan yang diliputi oleh semangat kekeluargaan. Contoh penerapannya seperti bermusyawarah pemilihan ketua kelas, berdiskusi mengerjakan tugas kelompok, saling menghargai pendapat teman yang berbeda, berani menyampaikan pendapat di kelas, dan tidak memaksakan kehendak pribadi. Coba tebak tradisi masyarakat Sunda terkait sila keempat. Jika belum tahu, mari kita telusuri.
Terdapat tradisi masyarakat Sunda yang dilakukan untuk memutuskan berbagai hal penting secara bersama. Tradisi itu biasanya disebut rembuk desa atau musyawarah desa. Kita ke simbol terakhir. Simbol terakhir adalah padi dan kapas. Artinya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Semua orang berhak hidup sejahtera. Contoh penerapannya yaitu membagi tugas kelompok secara adil sesuai dengan kemampuan anggota kelompok, hemat, tidak boros, dan tidak bergaya hidup mewah, jajan sesuai kebutuhan dan menabung sisa uang saku, tidak membeda-bedakan teman berdasarkan status sosial atau kekayaan, menghargai hasil karya orang lain. Nah, terdapat tradisi nganteran yang mencerminkan nilai sila kelima dalam masyarakat Sunda loh. Tradisi nganteran adalah tradisi mengantarkan makanan khas lebaran kepada tetangga dan sanak saudara. Tradisi ini mirip dengan tradisi Jumat Babagi yang artinya Jumat berbagi. Jumat Babagi adalah kegiatan berbagi pada hari Jumat, bisa berupa beras, minyak, gula, atau makanan lain yang berguna untuk kebutuhan sehari-hari. Ayo kita jaga dan lestarikan tradisi nganteran dan Jumat Babagi. Wah, seru ya. Ternyata Pancasila bukan cuma lambang, tapi pedoman hidup kita sehari-hari. Kita bisa menerapkan Pancasila di sekolah, rumah, masyarakat, dan di mana saja. Yuk kita jadi generasi penerus bangsa yang selalu mengamalkan nilai-nilai Pancasila setiap hari. Ingat teman-teman, Indonesia akan kuat jika Pancasila ada di hati kita semua.